Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Khatiman, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemauan dan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan dan bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran. Seperti biasa, insyaallah kita akan baca ayatnya, kemudian setelah membaca ayat kita akan terjemahkan, kemudian kita tafsirkan. Silakan Bapak Ibu, kita perhatikan ayat 267 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أن
Ya ayyuhalladzina, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Anfiqu, infakkanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang kamu usahakan, wa mimma, dan dari apa-apa, akhrajna, kami keluarkan, lakum, bagi kamu, minal ardi, dari bumi. Wala, dan janganlah, tayammamu, kamu memilih, al-khabisa, yang buruk-buruk, minhu, darinya, tunfiquna, kamu infakkan, walastum, padahal kamu tidak, biakhidhihi, dengan mengambilnya, illa, melainkan, antumidu, kamu mengejamkan, kamu memicingkan mata, fihi, padanya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, bahwasannya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Ikhwatu iman, rahimani wa rahimakumullah. Ayat 267 masih berkaitan dengan bab maliyah atau ibadah maliyah. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa ibadah secara garis besar dibagi dua. Ada ibadah jasadiyah badaniyah, ada ibadah maliyah. Adapun simbol ciri dari ibadah badaniyah jasadiyah yaitu salat, saum, eta ibadah jasadiyah badaniyah. Ada juga ibadah maliyah. Ibadah maliyah yaitu berkaitan dengan harta, infak, sedekah, zakat. Itu simbol dari ibadah maliyah. Ada juga ibadah antara keduanya. Putunya sim kuring nganggo bahasa Indonesia, mari diliput gitu pada sekartosen. Adapun ibadah jasadiyah, ibadah badaniyah, ada istitoah keduanya, ada kemampuan keduanya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka kemarin kita pernah sampaikan, dan ini adalah salah satu putusan di jamiah kita, bahwa boleh ketika ada seorang keluarga atau orang tuanya punya harta tapi tidak mampu dalam fisik, maka bisa digantikan oleh keluarganya, baik anaknya atau bisa dengan saudara yang lainnya. Karena istitoah dalam ibadah haji ada dua, ibadah maliyah, ibadah jasadiyah,
ibadah pun juga ibadah maliyah. Nah, itulah. Walaupun nanti sekali lagi ikhwati iman ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan khususnya para ulama. Nanti ada timbul pertanyaan dari ulama fikih. Apakah yang mendapatkan pahalanya itu adalah orang yang haji asli atau yang menggantikannya? Nah, maka jawabannya adalah dua-duanya pun mendapatkan pahala. Kalau misalkan si anak melakukan ibadah haji karena dia ada bentuk birrul walidain, bentuk patuh dan taatnya kepada kedua orang tuanya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan orang tua dan anak yang melaksanakan ibadah haji, karena banyak kasus seperti ini, begitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, nah itulah salah satu putusan jamiah kita. Maka boleh dalam pelaksanaan ibadah haji digantikan jikalau seorang yang memang dia untuk yang melaksanakan haji sudah tidak mampu fisiknya, gitu ya, apalagi maliyahnya. Nah, begitu. Nah, kemudian ikhwati iman, di dalam ayat ini Allah menyeru. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda kan ngagero. Allah ngagero, Allah menyeru, ya ayyuha, hey, allazina, orang-orang yang amanu, beriman, telah beriman. Di dalam ayat ini belum disebutkan al-mu'minun. Kan ada mu'minun, berarti orangnya, berarti dia sebagai orang mukmin, begitu ya. Nah, di dalam ayat ini adalah bentuk fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja. Jadi namanya kata kerja belum menjadi sosok, begitu. Sosoknya adalah nanti disebutkan dalam Al-Quran, orang yang beriman adalah mukmin, orang yang beriman. Nah, berarti ikhwati iman, hikmah dari penyebutan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, berarti ada semacam proses untuk tercapainya seorang mukmin yang sejati. Seperti halnya proses dalam kemarin kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Prosesnya adalah yaitu menyembelih hewan kurban dalam bentuk apa? Ketaatan, sehingga yang ditilai oleh Allah bukan layyana luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah itu urusan dagingna, getihna, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, inilah. Jadi proses untuk mencapai derajat ketakwaan, begitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, perintah di dalam ayat ini adalah anfiqu, berinfaklah kalian, min tayyibati, dari yang baik-baik. Nah, inilah perintah Allah. Jadi syarat infak kemarin sudah kita jelaskan, bahwa syarat infak adalah satu, ikhlas. Nah, itu jangan sampai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada orang yang memang dia ditampakkan kenikmatan dan dia menyatakan saya mati syahid ya Allah, tetapi kata Allah, kadzabta, Anda bohong, anjeun bohong, karena kamu berjihad, kamu berperang karena ingin disebut jariun, orang yang menjadi sosok pahlawan. Yang kedua,
Jangan sampai juga disebutkan ketika kita melaksanakan ibadah karena ketidakikhlasan, ada orang yang belajar Al-Quran, ada orang yang mengajarkan Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran, tetapi ketika diperlihatkan nikmat dari Allah, maka orang ini berkata, saya mengajarkan Al-Quran, saya mengajarkan ilmu, tapi Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong. Kenapa? Karena engkau mengajarkan ilmu, karena engkau baca Al-Quran, kamu ingin disebut seorang alim, dan kamu ingin disebut seorang ahlul qari. Kemudian sosok yang ketiga, maka Allah sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Allah sebutkan, ada orang yang senantiasa infak, sedekah, zakat. Ketika diperlihatkan nikmat surga oleh Allah, kemudian dia berkata, ya Allah, saya telah berinfak, saya telah zakat, saya sudah sedekah. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Kenapa? Karena engkau infak, sedekah, zakat, kamu ingin disebut seorang yang dermawan. Fahusiba, kemudian diseret ke dalam api neraka, faulqiya finnar, maka dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jadi intinya adalah keikhlasan yang memang senantiasa harus ditanamkan di dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah adalah lillah, karena Allah, sebagaimana yang sudah kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwati iman rahimakumullah. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, syarat dalam infak pun Allah sebutkan, tidak boleh ada al-manni wal adza. Tidak boleh ingin disebut-sebut, dalam arti dia sendiri yang ingin, dalam hatinya terbenak, yaitu sifat kesombongan. Nah, itu yang disebut dengan al-manni. Ada juga wal adza. Wal adza itu adalah ketika dia memberi tapi dia menyakitkan hati orang yang diberinya. Nah, ini salah satu syarat dalam melaksanakan ibadah maliyah. Ikhwati iman rahimakumullah, maka Allah pun menjelaskan kembali infak yang bagaimana yang harus dikeluarkan. Maka tentu infak yang Allah jelaskan min thayyibati, dari hasil yang baik, dari cara yang baik, begitu ya. Karena ketika cara tidak baik, maka tidak akan menghasilkan keberkahan dari Allah. Umpamana aya jalmi abdi sodako kang Masjid Amr bin As, tapi punten ulah beja-beja itu hasil maling misalkan, hasil korupsi, kira-kira barokah moal? Moal. Ya. Karena aya cara, aya kaifiat anu lepat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka yang pertama thayyibat. Jadi harus dari hasil yang memang halal, bukan dari cara yang haram. Umpamana orang lain mah tidak tahu bahwasannya kita menginfakkan dari hasil apa. Bisa jadi ketika dalam dirinya dia meyakini bahwa hasil ini tidak halal, maka tentu ikhwati iman tidak akan mendapatkan keberkahan atau disebut dengan subutul khair, ketetapan kebaikan dari Allah. Oleh karena itu ikhwati iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat di dalam menginfakkan harta kita, maka tentu min thayyibati, dari cara yang baik. Atau ayat yang pernah kita baca
yang telah lalu bahwa makanan pun Allah sebutkan dengan kalimat halalan thayyiban. Syaratnya adalah halal. Berarti dalam arti jelas begitu ya. Sesuai dengan syariat yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan. Kemudian bukan hanya halal, tapi thayyib. Ari sangu beas bu nasi halal haram. Halal dimakan, halal. Ketika basi kurang dituang thayyib henteu. Tah gitu meureun. Kartos teu Pak. Jadi ketika makanan yang kita makan tentu hasilnya adalah dari cara yang halal. Dan ketika kita mendengar kalimat infak pada zaman sekarang, mustahil berbicara infak. Ieu mah hasil infak korupsi moal mungkin. Asa isin pisan kan. Aya punten aya seorang perempuan, saya mau infak tapi infak saya hasil dari PSK, moal mungkin. Dia malu. Nah, maka tentu konotasi dari infak tersebut itu pasti menghasilkan dari yang positif. Nah, begitu. Nah, sehingga ikhwati iman, bukan hanya halal tapi Allah pun disebutkan thayyib. Begitu. Seperti dalam hadis ikhwati iman, ini dari riwayat At-Tirmizi, ketika Nabi pernah diberikan semacam daging biawak, tapi Nabi tidak tidak mencela. Nabi sebutkan alamun tidak suka ya tidak suka begitu. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini pun ada sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu berkaitan dengan ada orang Ansor yang dia panen kurma. Kemudian panen kurma itu al-busr. Al-busr dalam bahasa Arab artinya adalah kurma anu can asak gitu. Al-busru. Keseur penamaan kurma yang kering bagaimana? Kalau kurma yang kering disebut dengan al-habiq. Benten-benten, aya nu kering, ada yang basah begitu. Nah, ini kurma yang memang masih dalam keadaan belum matang, yaitu disebut dengan al-busr. Al-busru. Kemudian mereka kaum Ansor ini, orang-orang kaum Ansor ini ketika panen al-busr ini digantungkan di masjid-masjid Rasulullah. Ketika digantungkan di masjid Rasulullah, maka datanglah kaum muhajirin. Kan kaum muhajirin orang yang hijrah. Kemudian orang muhajirin ini memakan. Dan al-busr ini oleh orang-orang Ansor berkaitan dengan ayat ini, mereka mencampur, kata para mufasir, mencampur antara kurma yang belum matang dengan kurma yang buruk begitu. Nah, maka dalam ayat ini nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka sabtum, apa yang kamu usahakan, wa mimma, dan dari apa, akhrajna, kami keluarkan, lakum, bagi kamu, minal ardi, dari bumi. Berarti berkaitan dengan apa? Dengan tatanen, dengan pepelakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan infak, dan kemudian infakkan harta kamu dengan cara yang baik, apa yang kamu usahakan dan dari apa yang kami telah keluarkan dari bumi. Berarti aya naon di dia? Aya tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, gitu Pak. Kalimatnya perhatikan Bapak Ibu, wa mimma akhrajna, dan dari apa yang kami keluarkan. Nah, nu dimaksud keluarkan di sini? Maka keluar di sini adalah ketika kita bercocok
Tanam dalam arti lamun sok naon tatanen padi, berarti kan sok aya tandur heula nya. Nah, tandur. Kemudian da moal mungkin teh ieu bentena teh ikhwat iman aya makasabtum kasab kan. Kasab teh usaha. Aya usaha anu memang urang teh kudu di daguan we gitu. Sasapoena teh berkaitan dengan dagang. Moal mungkin anu dagang kudu ninggalkeun lah kewe mun tos hoyong datang ka dinya. Atuh sae we kumaling ari kitu mah. Nah, ada yang kedua berkaitan dengan yaitu dalam arti dia bercocok tanam. Kan tukang petani tos tandur mah moal terus didaguan we dugi kapanen kan. Di dinya we henteu. Pasti ditinggalkan. Nah, maka ada kasab yang berbeda. Kasab tukang dagang mah pasti cicing we di dinya. Amun dagang dicari berarti pasti ngantosan kiosna, ngantosan daganganna. Tapi kalau berkaitan dengan kasab akhrajna minal ardi, nah ini sebetulnya itu aya kasih sayang Allah. Jadi dina belah akhrajna minal ardi mah teu kudu dituguhan gitu. Katos da Pak. Jadi upami bapak jadi patani, aya kan patani di dieu nya. Anu gaduh sawah kan aya. Nah, maka ikhwatu iman teu kedah diantosan dugi kangge panen. Kudu di dinya we cicing henteu. Maka ada proses. Nah, inilah nanti ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka tentu dan ikhwatu iman sudah mafhum berkaitan dengan ketika zakat pertanian ketika diairi ku tanaga nyalira berarti 5%, pami kahujanan 10%. Aya zakat tijaroh, zakat perdagangan dan zakat-zakat yang lainnya. Nah, ikhwatu iman itu semua adalah makasabtum, apa yang kita telah usahakan, kemudian wa mimma akhrajna minal ardi, dan dari apa yang kami telah keluarkan bagi kamu minal ardi, dari bumi. Kita lanjutkan, wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk. Nah, tadi yang telah disampaikan berkaitan dengan asbabun nuzul oleh para ulama tafsir, salah satunya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berkaitan dengan ayat ini adalah ketika tadi kaum Ansor dia menggantungkan ketika beres panen al-busr dengan kurma yang buruk, masih muda, can mateng, kemudian dicampur jeung anu buruk sehingga orang-orang muhajirin itu memakan. Nah, maka turunlah ayat ini, wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Jadi rek ngainpakeun kade. Ieu mah tos teu kapake. Nah, kadang sok itu pun tanya ya. Mohon. Ieu mah tos teu kaangge, urang bagikeun we. Justru kan Nabi mah nyontohan apa yang kita sukai, maka infakkeun gitu. Dan belah dinya hararese, Pak. Kadang mah hese, kaheula masih keneh diangge ieu mah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kan didinya ujian teh urusan dina bab maliyah gitu. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk. Mun kadang kan sok punten nya aya jalma nu beunghar, aya jalma nu miskin ya. Kadang punten orang yang kaya dalam hatinya itu terkadang punten pisan. Mudah-mudahan teu aya di jamaah urang. Tapi dalam hatinya tertang keun bae we da ieu mah urut bikeun ka si eta lah. Sisa-sisa mah urang bere we. Aya apel nu buruk bere we lah. Keun bae da ieu mah geus teu kapake, geus moal katuang bikeun we. Ikhwati iman, maka Allah memberikan penjelasan wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya, tunfikuna, kemudian kamu infakkan, walastum bi akhirihi,
padahal kamu sendiri tidak suka, tidak mau bi akhirihi untuk mengambilnya. Illa antugmidu fihi, kecuali atau melainkan kamu memejamkan mata atau memicingkan mata. Jadi ikhwatul iman, kembali deui saras namanya itu berkaitan dengan kumaha naon sikap atanapi kebutuhan jalmi tersebut saras nama. Jadi berkaitan dengan maqasid oge, maksud upami tujuanna tadi dia memberi dalam arti dina niatan memberi yang buruk, nah maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia seorang yang miskin memberi kepada orang yang kaya, kadang pemandangan orang yang kaya karena si miskin numerena kadang sok tidak sesuai. Tapi lamun nu beunghar mereka nu miskin, bunga teh nu miskin. Bunga di sisi lain dia punya apa? Derajat, begitu. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, upami cara pandang nak itu tidak dilarang karena sesuai dengan kebiasaan atau kebutuhan orang yang diberi. Jadi upami misalkan orang masihan ka jalmi beunghar, kan benten pandangan jeung jalmi nu beunghar mah. Tapi ikhwatul iman sekali deui landasi bahwa kita memberi bukan al-khabith, bukan anu sanes dalam arti teh niatan kangge buruk sanes. Ima fiore masihan gitu. Tapi eta mah cara pandang jalmi anu dipasihan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, yang Allah larang adalah wala tayammamul khabitha, dia memberikan, dia memilih, tapi pilihan itu yang buruk, al khabith, minhu darinya yang apa ia infakkan, walastum bi akhirihi ila antum midu fi, padahal kamu sendiri kata Allah tidak mau mengambilnya, tidak mau memakai, tidak mau memakan kalau makanan. Nah, illa antugmidu fihi, melainkan kamu itu memejamkan mata kamu di dalamnya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasannya Allah, perhatikan kalimat iman, ghaniyun, Allah teh beunghar kacida beungharna. Naon anu diberekeun ka makhluk teu aya nanaonana dibanding dengan kenikmatan, dengan kemaha besaran, kemaha kayaan Allah. Nu ka urang dipasihkeun sakumaha atuh. Kemudian anu ku urang dikuasai teh sakumaha. Gede teh muhun da ceuk nu teu boga gitu. Tapi coba bandingkeun jeung anu yang maha menciptakan. Saha nu paling kaya di dunia bandingan dengan Allah yang menciptakan, teu aya nanaonna. Dalam arti tah ieu teh supados ningkatkeun syukur urang ka Allah. Ulah dugi ka jadi ketika apa yang kita infakkan kemudian kita punya harta menjadi kufur. Kemudian kalimat yang kedua Allah sebutkan hamidun. Allah di samping kaya, di samping maha kaya, tapi Allah hamidun, terpuji. Punten, pami aya nu kaya nu beunghar, aya nu miskin. Kan Allah teh tos masangkeun eta teh nya. Anu kaya nya qadarullah, anu miskin tarimakeun miskin gitu. Naon disebutna teh? Nasib kitu nya. Tos nasib mah wayahna. Nu mawi ikhwatul iman, punten, nu mawi nu ditilai ku Allah salah sawisna nu bakal menjadi ku Allah dipika cinta teh nyaeta aya jalma anu as-sabirin, jalma anu sabar kan. Cik ikhwatul iman, perhatikan Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim sareng Ismail dikapungkur diangge deui ka ayeuna. Nah, inilah keutamaan jalma anu tidak sabar. Jadi lain keutamaan jalan beunghar sanes. Tapi ketika dia dalam keadaan lapang, dalam arti dia kaya, beunghar, dia miskin pun cik sabar teu gitu maksudnya. Bahkan syariat bukan hanya kurban,
Sok ihwatu iman ketika Nabi Ibrahim bade mencit Ismail sabar teu? Sabar. Lamun teu sabar digugu moal parentah Allah. Moal. Hese berat gitu. Hesenya moal gampang. Ihwatu iman rahimakumullah, Numawi ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail sanes perkara anu gampang tapi perkara anu kacida berat nu dipayunan ku Nabi Ibrahim. Nah, sehingga ihwatu iman ketika aya syariat sampai sekarang bukan hanya ibadah kurban tapi ibadah haji pun Allah abadikan. Nah, inilah salah satu keutamaan orang yang as-sabirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir Allah sebutkan hamidun. Dalam arti ketika orang yang diberikan kelapangan harta oleh Allah, maka tetaplah menjadi seorang yang memang terpuji, bukan ketika dia mempunyai harta dia merendahkan kepada orang yang tidak mempunyai harta. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan tiasa kapahami ku urang sadayana sareng mudah-mudahan ayat ieu teh janten panggeuing kana keimanan dan penguat dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.